Recording sudah dimulai ya? Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apakah suara saya sudah terdengar? Bisa, Mas. Oke, terima kasih Latif. Oke, kita akan memulai tutorial ke ini ya, pertemuan keempat sekarang. Jadi pada pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang multiplication, inverse, and factorization of matrix ya. Dari materi terakhir yang diberikan oleh Pak Syukron. Jadi untuk pertemuan materi TVM ini, minggu ini tuh minggu terakhir Pak Syukron mengajar. Jadi nanti pekan depan digantikan oleh Pak Ali ya. Kita ke PPT. PPT-nya sudah terlihat ya? Kita lanjut ya. Karena PPT-nya sudah terlihat, lanjut. Oke. Jadi kita pertama bahas tentang perkalian matriks ya. Suatu matriks itu memiliki apa? Baris dan kolom ya. Baris itu yang ke bawah Baris itu yang ke bawah, kolom itu yang ke kanan ke samping ya. Jadi kalau misalkan kita punya matriks A ya dan matriks B, kemudian dua matriks ini dikalikan, maka yang harus sama itu apanya? Yang harus sama adalah kolom pada A dan baris pada B. Jadi kalau misalkan kita notasikan suatu matriks itu bentuknya M kali N, yaitu M baris dan N kolom, maka B itu harus mempunyai N baris dan P kolom. Jadi yang sama itu bagian N-nya ya. Nah, bagian sini tuh harus sama, biar bisa dikalikan ya. Harus sama. Nah, hasil kalinya dari kedua matriks ini adalah matriks M kali P. Jadi hasil dari ukurannya itu M yang berasal dari matriks A dan P yang berasal dari matriks B ya. Maka akan menghasilkan matriks C yang ukurannya M kali P. Nah, ini penting ya. Jadi jangan sampai ketika kita mengalihkan matriks kita lupa teori dasarnya ini, bahwa perkalian matriks itu antara A dan B itu harus memiliki bagian yang sama. Jadi bagian yang berdampingan lah istilahnya. Kita katakan bagian yang berdampingan yang N ini ya. Yang melekat bareng gini lah ya. Jadi ini harus sama ya. Nah, kemudian dalam mengalihkan matriks ya, ada 4 cara. Ada dot operation atau perkalian dengan dot ya. Terus ada juga tentang kombinasi dari kolomnya, kemudian ada kombinasi dari barisnya, dan yang keempat itu kombinasi perkalian antara kolom dan baris. Nah, masing-masing ini tuh punya kelebihan sama kekurangan apa ya? Bisa juga mereka memiliki aplikasi yang berbeda-beda gitu. Jadi kapan kita pakai pengali matriks nomor 1, kapan kita pakai dengan cara kedua, dan seterusnya itu kita pakai sesuai dengan kebutuhan aja gitu. Seperti itu. Nah, untuk dot operation apa itu maksudnya? Kita mengalihkan matriks ya dengan cara mengalihkan baris dengan kolom. Nah ya, misalkan di sini contohnya kita punya matriks A dan B. Matriks A dan B ini punya ukuran 2 kali 2 ya. Punya ukuran 2 kali 2. Nah, untuk mendapatkan C12 ya, berarti apa? Kita membutuhkan baris ke-1 dari A dan kolom kedua dari B. Baris ke-1 dari A itu 1, 2, dan baris kolom kedua dari B itu 1, 2 juga ya. Jadi kalau kita lihat ini baris yang kita ambil dan ini kolom yang kita ambil dari B ya. Ya, ini artinya baris ke-1 ini kolom ke-2 ya.
itu, maka akan menghasilkan perkalian dot product antara baris pertama dari A dan kolom kedua dari B. Maka hasilnya 1 kali 1 dan 2 kali 2 sama dengan 5. Nah, ini cara pertama. Cara kedua, itu kita bisa mengalihkan matriks dengan cara kombinasi dari tiap kolomnya. Jadi misalkan di sini kita punya suatu matriks ya, sama ya seperti sebelumnya. A dan B, di mana B itu adalah kolom vektor. Kolom vektor yang hanya memiliki satu buah kolom ya. Dan di sini ada punya dua buah matriks, dua buah baris. Nah, ketika si A kali B ini, maka nanti si B pada baris pertama, row 1 itu dikalikan dengan kolom pertama dari matriks A. Sedangkan baris kedua dari matriks vektor B dikalikan dengan kolom kedua dari matriks A. Maka menghasilkan nilai C seperti ini. Kalau misalkan kita menginginkan rumus secara general ya. General berarti nanti perkaliannya gimana? C sama dengan R1 ya kali C1 tambah R2 kali C2 plus titik-titik plus Rn kali Cn ya. Dimana R1 ini R1 sampai Rn ini skalar ya, nilai suatu skalar ya. Dan C1 sampai Cn ini merupakan suatu vektor kolom yang berada pada A ya. Kita bisa nuliskan seperti ini gitu. Nah, C ini merupakan kombinasi linear dari kolom-kolom matriks A. Jadi dikatakan kolom-kolom itu maksudnya C1 dan C2. Sedangkan untuk kombinasi dari baris ya, kita mengalihkan nilai baris pertama dari A. Ini kan baris pertama ya, karena A cuma punya satu baris ya. A ini matriks yang bisa dikatakan matriks, bisa dikatakan vektor. Itu jadi kalau dikatakan matriks itu nanti jadinya hyperplane apa ya. Jadi dia tuh matriks yang dikurang satu dimensinya. Ini nanti mungkin istilahnya kalian bisa temui di semester atas ya. Jadi ini suatu matriks yang ukurannya 1 kali 2. Artinya apa? Punya satu baris dan 2 kolom ya. Sedangkan B merupakan matriks yang mempunyai ukuran 2 kali 2 ya. 2 baris dan 2 kolom. Nah, ketika kita menggunakan metode ini, kombinasi dari rows, itu kita mengalihkan di sini 4 dengan 1, artinya 4 dengan baris yang pertama dari B, dan 3 dengan baris kedua dari B. Maka hasilnya 16, 10. Yang berikutnya, biasanya metode yang ketiga ini digunakan untuk melakukan eliminasi matriks. Jadi ketika kita melakukan eliminasi matriks, maka kita menggunakan metode perkalian matriks dengan cara kombinasi dari baris-barisnya. Sedangkan kalau kombinasi of column itu lebih ke ini ya, dia merupakan kalau istilahnya bobot ya, bobot itu bobot rasio lah, istilah rasio dari tiap-tiap kolomnya. Jadi maksudnya rasio itu kalau misalkan kita punya 2 kolom dari matriks A, C1 dan C2, dan kita punya 2 nilai dari vektor B, R1 dan R2, maka C ini nanti punya bobot, dikatakan punya rasio ya. Untuk C1 itu rasionya 1 dan C2 itu rasionya 2. Jadi itu yang nanti mempengaruhi nilai C1 dan C2 kayak gitu. Jadi ini bisa dibilang bobot ya, enggak rasionya. Nah, untuk yang kombinasi of rows ini kita kembali ke yang nomor 3, itu digunakan pada saat eliminasi matriks. Gimana maksudnya? Ya,
Gimana maksudnya? Misalnya nih, kita ingin menghilangkan nilai yang berada pada baris kedua kolom pertama. Nah, contohnya ini ya, kita punya vektor baris ya, kita katakan ini vektor baris karena dia mendaftar ya. Dikalikan dengan suatu matriks yang di sini kita punya nilai 3 pada bagian baris kedua dan kolom pertama. Kita pengen mengeliminasi si 3 ini, kita jadikan bernilai 0 ya. Maka kita kalikan dengan vektor baris di mana nilainya seperti ini ya, min 3, 1, dan 0. Di mana ketika kita kalikan dengan bagian matriks sebelah kanan ini, maka akan menghasilkan perkalian seperti ini ya. Min 3 dikalikan dengan 1, 2, 1, yaitu baris pertama ya. Kemudian 1 kita kalikan dengan 3, 8, 1, yaitu baris kedua, dan 0 kita kalikan dengan baris ketiga dari matriks tersebut ya. Maka akan menghasilkan nilai sama dengan 0, 2, min 2. Jadi nanti baris kedua, kolom pertama ini dia tereliminasi istilahnya gitu. Dengan suatu vektor baris min 3, 1, 0 gitu ya. Oke, kita lanjut. Jadi seperti itu. Jadi ini penerapannya berbeda-beda, nanti tergantung di mana kita mengaplikasikannya ya. Jadi ini penting juga untuk kita bisa tahu kapan kita pakai kombinasi of column, kapan kita gunakan kombinasi of rows, kapan kita menggunakan perkalian yang sebelumnya, atau enggak dot product ya. Kemudian yang keempat ini yang paling sering kita gunakan ketika kita sudah pada bab berikutnya ya, maksudnya bab misalkan tentang SPD dan segala macam. Mungkin kalian tidak akan mendapatkan pada mata kuliah ini, tapi mungkin nanti akan kalian dapatkan ketika mengambil mata kuliah aljabar linear. Ya, jadi nanti ini akan dipakai untuk mencari SVD dan faktorisasi matriks lainnya ya. Teorinya gimana? Nah, ada ini enggak noise-nya? Oh ya. Ketika kita punya baris matriks A dan B, di mana matriks A ini punya 2 kolom ya, 2 kolom vektor, kolom 1 dan kolom 2, dan matriks B punya 2 baris pertama dan baris kedua ya. Ini kalau kolom 1 maksudnya itu dia misalkan A1 ini sama dengan kol 1 ini ya. Maka nanti si matriks vektor A1-nya itu nanti dia kayak gini. A1 misalkan A1 apa ya? A11 ya sampai AN1 ya. Nah, kalau misalkan A2 ini suatu aku lupa nih biar A2 itu suatu kolom kedua, maka A2 ini kita bisa tulis sebagai A A12 sampai AN2 ya. Maksudnya dia punya N baris ya, N baris gitu. Ini secara general kita tulis kalau misalkan kita katakan kolom 1 dan kolom 2 seperti ini ya. Sedangkan kalau row kebalikannya ya. Kalau ini kita row 1 berarti kita bisa tulis dari B berapa? B11 ya. B11 sampai B1N ya. Artinya dia sampai ke kanan jumlahnya, atau jangan N, biar beda M gitu ya. B1M. Sedangkan row 2 itu kita bisa nge-span atau enggak kita panjangkan vektor baris ini jadi dari B baris kedua berarti apa? B21 ya. Sampai B2M. Oke. Dari 21 sampai 2M. Benar kan? Benar ya? Oke, kita lanjut. Ini
cara membacanya ya. Jadi kolom 1, kolom 2, row 1 transpose, row 2 transpose seperti ini. Kenapa ditranspose? Ya karena ketika kita katakan itu suatu vektor ya, maka dia itu harus vektor kolom gitu lah. Ketika kan kita katakan yang penjelasan sebelumnya ya, ketika kita katakan ini adalah vektor, ya yang dimaksud vektor ya vektor kolom. Jadi dia nilainya turun ke bawah gitu. Maka di sini untuk B ini kita transposkan supaya maksudnya nanti vektor row 1 ini itu merupakan suatu vektor kolom yang ditranspos gitu. Intinya gitu lah. Nah, ketika kita kalikan seperti ini, maka kita akan mengalihkan suatu kolom vektor dengan row 1 vektor. Maka kalau kita punya dua buah matriks A dan B, maka perkalian antara masing-masing kolom 1 dan kolom 2-nya, kita katakan ini C1, C2, ini R1 dan R2 ya. Maka di sini kita punya C1, di sini kita punya R1 transpose ya. Di sini kita punya C2 dan di sini kita punya R2 transpose ya. Nah, karena di sini matriks ukuran C1 apa? Dia ukurannya apa? Dimensinya 2 kali 1, artinya dia punya 2 baris dan 1 kolom dikalikan dengan yang punya 1 baris dikalikan 2 kolom, maka menghasilkan matriks yang berukuran 2 kali 2 ya. Begitupun dengan C2 R2 transpose, maka akan menghasilkan seperti ini. Nah, hal ini tuh sangat penting ketika kita nanti ngomong tentang SPD dan segala macam. Itu mungkin kalian akan dapatkan di bab 6 atau 7 di buku ini ya, di buku Gilbert Frank edisi 5. Di mana nanti C1R1 ini akan mempengaruhi nilai terbesar dari matriks, atau enggak, maksudnya nilai yang paling berpengaruh apa sih ketika kita punya suatu matriks yang ukurannya dimensinya besar banget gitu ya. Kita akan melihat dengan SPD, itu mana sih nilai yang paling berpengaruh terhadap matriks tersebut. Oke, secara penerapan ya, apa penerapan dari SPD? Kita tahu apa itu kompresi gambar. Nah, dari SPD itu kita tahu nilai yang signifikan dari suatu gambar itu apa. Itu direpresentasikan dengan suatu perkalian antara vektor kolom dan vektor baris. Jadi ya mungkin yang nilai paling signifikan itu C1R1T misalkan kayak gitu ya. Biasanya seperti itu. Nah, itu contoh dari SPD untuk kompresi gambar misalkan kayak gitu. Dan berbagai macam penggunaan yang lain itu penting banget untuk kita sekarang, apalagi nanti mungkin teman-teman yang mau main di data science, machine learning dan segala macam, ini materi pokok banget gitu. Pokok kalian tahu. Nah, metodenya kayak gini perkaliannya dengan cara kolom multiply row. Oke. Kita lanjut. Mudah ya, bisa ya. Dari 4 metode ini kita bisa lah ya. Disuruh cari perkalian matriks dengan metode seperti ini, bisa lah ya. Jadi tergantung penggunaannya yang mana. Oke, kita lanjut. Aturan untuk perkalian matriks. Jadi ketika ini aturan dasar, kita katakannya sebagai properties of matrix multiplication. Artinya ketika kita punya matriks, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Maka di sini ada 4 ya, ada 4 kaidah dasar, di mana ketika kita punya matriks A dan B, itu dikalikan tidak sama dengan matriks B dikalikan A. Terus distribusi Lau ya, hukum dari distribusi itu maksudnya ketika kita punya suatu matriks C dikalikan A plus B, maka kita bisa kalikan terlebih dahulu, baru kita jumlahkan ya. Nah, sama yang C juga sama, yang kedua ini. Nah, yang terakhir associative law for ABC ini kita bisa kalikan terlebih dulu yang depan atau yang di belakang. Apa yang penting dari sini? Sebenarnya yang paling penting itu yang nomor 1 ya. Nomor 1. Jadi ini jangan sampai salah. Jadi ketika kita kalikan AB itu tidak mungkin sama dengan BA. Kecuali ada kecualinya nih. Kalau kita pengen menarik ya, menarik sekali kalau misalkan kita katakan aku punya matriks A sama dan matriks B. Misalkan matriks B ini
A pangkat minus 1. Apakah AB sama dengan BA? Ada yang bisa jawab nggak? Sama atau tidak sama? A-1 itu maksudnya inverse dari matriks A. Mungkin ada yang bisa jawab? Halo, halo? Sama, Pak. Sama, Kak. Oh iya, sama ya. Karena dia inverse-nya ya. Betul sekali jawabannya. Nah, ini suatu bukan anomali ya istilahnya. Suatu yang menarik dari perkalian matriks itu ketika ada matriks yang sebenarnya itu bisa dibulak-balik gitu. Jadi kenapa bisa terjadi? Karena AB sama dengan I dan BA juga sama dengan I, yaitu matriks identitasnya ya. Nah, itu menariknya. Oke, lanjut. Nah, kita udah tahu nih perkalian matriks. Sekarang kita lanjut ke bagaimana cara mengeliminasi matriks. Sudah dijelaskan sebelumnya mungkin ya sama Pak Syukron. Nah, di sini kita mereview sedikit. Jadi kita misalkan punya matriks AX sama dengan B ya. Di sini ada 3 variabel yang ingin kita cari, X1, X2, dan X3. Maka kita eliminasi dengan eliminasi Gauss. Eliminasi Gauss ya. Eliminasi Gauss berarti kita mengalihkan matriks A ini dengan matriks eliminasi. Matriks eliminasi E21 artinya mengeliminasi baris kedua kolom pertama ya. Baris kedua kolom pertama berarti apa? 3 ya. Ini baris kedua kolom pertama. Kemudian E31 berarti nanti kita mengeliminasi baris ketiga kolom pertama. Di sini nilainya 111. Kenapa? Karena di sini sudah 0. Tidak perlu kita eliminasi lagi ya. Dan yang terakhir kita mengeliminasi matriks kolom ketiga baris ketiga kolom kedua menggunakan matriks eliminasi E32. Seperti itu ya. Nah, di sini nanti ketika kita kalikan E ini semua, maka akan menghasilkan matriks triangular atas ya, matriks segitiga atas atau biasa kita sebut dengan U dengan matriks E eliminasi dikalikan dengan B. Nah, E-nya itu apa? E itu ini. E sama dengan E32 dikalikan E31 dikalikan E21. Ini di matriks eliminasi E ya. Nah, di sini ya. Jadi kita tahu bahwa ketika kita melakukan eliminasi Gauss, maka di sini kita akan menghasilkan matriks triangular ya, triangular atas. Nah, kalau misalkan kita tulis U, berarti U itu sama dengan E dikalikan A ya. E dikalikan A akan menghasilkan matriks U untuk nanti kita bisa mencari nilai X-nya. Seperti itu. Nah, ketika matriks E ini kita gabung semua, nanti jadi gimana nilainya? Kalau dari 3 ini jadinya gimana? E sama dengan 100, terus min 3, 10, 0, min 2, 1. Bener gak ya? Bener ya kayaknya ya. Coba, oke, kayaknya bener. Kali-kali. 1, min 3. Oke, bener. Nah, harapannya bener ya, oke. Ini E ya. Jadi sebenarnya kita lihat di sini patternnya dia menggabungkan antara kolom-kolom yang kosong gitu. Dari matriks itu. Terus di sini, nah ini ya, EA kali X sama dengan E kali B. Sehingga UX sama dengan E kali B. Berarti E kali A ya. U yang ini sama dengan E kali A. Oke, lanjut. Itu untuk Gauss. Nah, sekarang kita review sedikit tentang bagaimana menginverse suatu matriks. Jadi ketika kita punya matriks A, nah syaratnya apa? Matriks A ini untuk bisa diinverse, dia harus invertible. Apa maksud invertible? Invertible adalah kolom-kolom pada setiap matriks A ini saling independently vektor gitu ya. Jadi kolom-kolomnya saling independen gitu. Maksudnya independen gimana? Maksud kolom-kolomnya saling independen maksudnya adalah
kolom di matriks A ini bukan merupakan kelipatan dari kolom vektor yang lain. Maksudnya gimana? Kita contohin aja ya. Misalkan A ini aku punya kolom-kolom 1, 0, terus 1, 0 gini ya. 1, 0, terus 0, 1, 0, terus 1, 1, jangan 1, 3, 3, 3, 3, 0 ya. Maka di sini kita tidak mempunyai matriks yang invertible. Kenapa? Karena C3 ini merupakan kelipatan dari C1 dan C2. Kelipatan berapa? Kelipatan 3 ya. 3C1 plus 3C2. Oke. Ini C1, ini C2, ini C3. Sedangkan misalkan aku punya matriks lain itu 1, 1, 1, 1, 1, 1 gini ya. Invertible. Ini invertible jelas ya. Karena masing-masing kolomnya bukan merupakan kelipatan dari kolom yang lain. Oke, paham ya? Cara ngecek yang lain gimana? Cara mengecek yang lain dengan cara melakukan determinan. Artinya apa? Mencari nilai determinannya ya. Untuk mengetahui apakah matriks tersebut itu invertible atau tidak. Nah, di sini misalkan syarat inverse merupakan matriks non-singular. For your information, perkalian matriks reversible dengan cara hasilnya dikali dengan inverse matriks pengalinya, kecuali matriks pengalinya non-singular. Nah, misalnya ada persamaan AM sama dengan C. Untuk mendapatkan M dari C, ya, maka M sama dengan A pangkat minus 1 kali C, dengan syarat A matriks non-singular. Nah, ini contohnya ya. Apa itu? Oke, kita coba tulis. Ini agak mungkin cara garis besarnya gini, AM sama dengan C ya. Kalau misalkan si A ini dia kita katakan invertible ya. Invertible, maka kita misalkan kali kedua ruas dengan A pangkat minus 1. A pangkat minus 1 kali A kali M sama dengan A pangkat minus 1 kali C ya. Maka di sini kita punya A pangkat minus 1 dengan A. Kita kurung gini, maka hasilnya Q ya. Q kali M sama dengan A pangkat minus 1 kali C. Ini mungkin udah pernah diajarin pas SMA ya. Jadi seperti ini. Oke. Kurang lebih seperti ini ya. Kita lanjut. Ini di sini kita punya matriks A yang invertible. Nah, di sini kita cari nilai dari C-nya. Maka nilai M-nya sama dengan A pangkat minus 1C sama dengan 2 min 1 min 1, 1. X plus Y, X plus 2Y dari sini ya. Kita perkalian matriks ini, X kalikan 1, X, Y kalikan 1, Y. Nah, dihasilkan seperti ini. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, ini yang tadi udah dijelasin mungkin. Invertibility test dengan syarat 1 determinannya sama dengan 0. Artinya apa kalau 0? Dia tidak invertible ya. Tidak invertible. Terus di Gauss, ini tidak invertible. Tidak invertible. Yang kedua, di Gauss elimination ditemukan zero row vector. Maksudnya apa? Kita punya baris yang semuanya nilainya 0. Kita punya vektor baris yang seluruhnya nilainya 0. Artinya apa? Dia tidak invertible ya. Yang ketiga, yaitu ketika kita punya zero vektor, bukan satu-satunya solusi untuk AX sama dengan 0. Waduh, apa ini? Jadi nanti yang poin ketiga mungkin kalian akan dapatkan di materi bareng Pak Ali ya. Tentang null space. Oke? Sekarang belum dapat. Tapi ini penting dan mohon diingat. Oke? Maksudnya apa? Kita lanjutkan. Mana nyari inverse matriksnya? Nah, kita tahu kalau kita punya matriks 2 kali 2, maka determinannya itu kita bisa cari dengan cara 1 per AD minus BC dikalikan dengan matriks D minus B min C dan A ya. Maka determinannya sama dengan AD minus
BC tidak sama dengan 0. Ini wajib. Kenapa tidak sama dengan 0? Karena kalau misalkan dia 0, maka nanti di sini 1 dibagi 0 itu hasilnya tak terhingga ya. Ini ada proofingnya di buku. Kalau kalian lihat di Gilbert-Strong itu ada proofingnya. Nah, bagaimana jika matriksnya itu n kali n? Nggak mungkin kan kita cari determinannya satu-satu kan? Pegel ya. Pakai Cramer's rule itu banyak banget nanti. Nah, kita pakai namanya Gauss-Jordan elimination yang lebih sederhana gitu ya. Gimana maksudnya kita cari Gauss-Jordan elimination? Kita caranya dengan mencari inverse-nya. Ketika kita menemukan inverse-nya, maka kita katakan bahwa matriks tersebut invertible. Kalau misalkan kita nggak dapat inverse-nya, berarti kita katakan bahwa matriks tersebut tidak invertible. Oke? Nah, tahapan pertama untuk mencari Gauss-Jordan elimination, kita melakukan augmentasi matriks, mengaugmentasikan matriks A dengan matriks identitas. Nah, kita gabung nih ya, A dengan matriks I. Kemudian kita melakukan eliminasi hingga si matriks A ini menjadi matriks identitas gitu. Jadi nanti kita buat si matriks A ini dia hanya punya nilai 1 pada diagonalnya saja. Kemudian tahapan ketiga, karena di sini EA jadi min 1, maka kita katakan bahwa E itu merupakan A pangkat minus 1 ya. Nah, maka di sini kita punya hasilnya I kali E pangkat yang bagian kanan ini. Nah, itu kan berarti apa? E kali I ya. Atau enggak kita bisa tulis A pangkat minus 1 kalikan dengan I ya. Sama dengan A pangkat minus 1. Oke. Nah, contohnya, misalkan kita punya matriks A ini, terus kita augmentasikan matriks A dengan matriks identitas, kemudian kita hasilkan EA dan menjadi I, dan EI menjadi EI ya. Atau enggak EI ini kita katakan di A-1 gitu ya. Nah, ini kita eliminasi aja, set ketemu. Ini eliminasi, proses eliminasi ya. Udah paham lah ya ini ya. Terus, nah ini udah semua. Nah di sini ya, si matriks A jadi matriks identitas, ya kan? Nah ini jadi E kalikan I ya. Dan sama dengan A pangkat minus 1 kalikan I sama dengan A pangkat minus 1. Nah di sini kan kita punya hasil inverse-nya, maka kita katakan bahwa si matriks ini, matriks A ini, dia merupakan yang matriks invertible ya. Karena dia punya inverse-nya. Oke. Seperti itu. Ya, memang Gauss-Jordan itu cukup panjang, tapi nanti ada yang lebih panjang lagi. Nggak apa-apa. Jadi tahapannya gini ya. Tahapannya itu pertama kalian paham Gauss elimination dulu. Kemudian kalian dari Gauss elimination kalian bisa menemukan Gauss-Jordan. Dari Gauss-Jordan nanti kalian bisa menemukan matriks LU faktorisasi. Dari situ baru menemukan PA LU Palu gitu ya. Jadi jadi ya itu tahapannya. Jadi ketika misalkan disuruh ada soal, kemudian di situ ada suatu matriks, disuruh melakukan faktorisasi. Yang pertama itu kita dapatkan matriks E dengan proses Gauss ya. Nah dari proses Gauss kan enak tuh. Kalau misalkan Gauss Jordan kan tinggal kalau Gauss Jordan ya, kan kita punya ini ya. Nah kita punya eliminasi yang hasilnya itu segitiga gini, segitiga atas. Ya tinggal kita lanjutin aja, dia tinggal garis gini doang diagonal. Jadi kita tinggal bagian eliminasi bagian atasnya aja. Makanya aku bilang kalau misalkan dari Gauss udah kita dapat Gauss eliminasi, untuk ke Gauss Jordan itu akan lebih mudah gitu. Karena kita tinggal mengeliminasi bagian atasnya. Seperti itu. Nah, ini apa ini? Inverse of elimination matrix. Kenapa E pangkat minus 1 lebih mudah daripada E? Kita lihat di sini. Jika kita punya E, ini ya. Dia E itu kan terdiri E21, E31, dan E32. Maka perkaliannya seperti ini. Oke. L, jadi
L31-nya ini di bagian pojok kiri bawahnya agak rumit ya. Dia L31 minus L31 yang ini, terus minus L21 minus L32. Oh, berarti tadi aku salah ya tadi. Harusnya seperti ini. Jadi kenapa kombinasi ini? Karena dia kombinasi dua nilai ini dikalikan semua ya. Maka akan menghasilkan nilai yang cukup rumit di sini. Sedangkan jika kita menggunakan E pangkat minus 1, kita akan menghasilkan nilai yang lebih gampang. Nah, lebih cantik lah ya. Segitiga apa? Segitiga bawah. Oke? Hasilnya segitiga bawah, lebih cantik. Tinggal kita masukin aja tuh nilai L21 jadi positif. Jadi kalau di sini negatif, di sini jadi positif untuk E pangkat minus 1-nya. Di sini negatif, di sini jadi positif ya. Gitu terus. Jadi seperti itu. Oke. Contohnya di sini tadi kita punya E32, E31 dan E21. Di sini ada minus 3, di sini 4, 1 minus 2. Di sini kan kita punya minus L31 ya. L21, di sini kita punya minus L31, di sini kita punya minus L32 ya. Nah, di sini nilai 10 ini itu kan kombinasi antara minus L32 ditambah minus L31 minus L31. 21 ya. Maka menghasilkan 10. 10 ini berarti 2 ditambah 4 tambah 3. 7 tambah 2. Kok 10? 9 harusnya. 4, 7. 9 ya harusnya. Oke, gak apa-apa. Kita lanjut aja. Di sini kita punya matriks E3E minus pangkat minus 1 ya. Inverse-nya maka kita tinggal masukin saja nilainya. Di sini L31 yang tadinya plus jadi yang tadinya minus jadi plus ya. Yang tadinya minus ya. Ini kan minus ya. Jadi plus. Terus yang tadinya plus jadi minus dan yang tadinya minus jadi plus. Oh, ini benar yang 10. Ini dikali ya. Ini ada titik di sini. Dikali ini. Jadi L21 dikalikan L32. Jadi nilainya berapa? L21 minus 4 kalikan minus 8 ya. Minus 8 ditambah minus 8. Iya, minus 8. L21 kok minus 8 sih? Minus 4, minus 6, minus 6 jadi plus ya kan, minus minus jadi plus ditambah minus minus jadi plus 4. Ya benar 10 sih, benar 10. Oke, nah kalau yang inverse-nya berarti pangkat minus 1 tinggal kita balik aja tandanya. Dari minus jadi plus, dari plus jadi minus, dari minus jadi plus gitu ya. Nah, yang terakhir tentang faktorisasi A menjadi matriks segitiga bawah dan matriks segitiga atas. Nah, jika kita punya matriks A ya, kita kalikan dengan E kan menghasilkan matriks U ya. Maka kita lakukan inverse-nya dari matriks E, yaitu A sama dengan E pangkat minus 1 kalikan U. Di mana biasanya E pangkat minus 1 itu merupakan segitiga bawah, seperti yang dicontoh sebelumnya. Nah ya, segitiga bawah. Ya kan? Nah, segitiga bawah sih E pangkat minus 1. Maka di sini kita katakan bahwa E pangkat minus 1 itu segitiga bawahnya. Ya, maka si E-1 ini kita bisa tulis sebagai L. Seperti itu sih. Udah gitu doang. Istilahnya si matriks E kita inverse, dapatlah L. Oke, nah gimana cara mencari X dari faktorisasi A sama dengan LU? Itu dengan cara pertama kita cari dulu nih matriksnya L dan U. Nah, kita tahu kan AX sama dengan B. Jika A sama dengan LU, maka dari dua ini LU X sama dengan B ya. Nah, kita misalkan UX ini sama dengan C, maka L dalam kurung UX sama dengan B,
L kali C sama dengan B. Maka kita cari nih dari matriks segitiga bawah dengan matriks C1, C2, C3 misalkan gitu ya. Sama dengan B1, B2, B2, B3. Oke. Ketemu. Nah, ini kita carinya dari atas ya. Terus nanti LC sama dengan B, C-nya udah ketemu. Kita cari UX sama dengan C ya. Ini kan udah ketemu misalkan di sini. Berarti nanti kita pakai segitiga atas kalikan matriks X ya. Matriks X, vektor X sama dengan vektor C. Oke. Nanti ini dari sini kita pakai dari bawah ya. Back substitution. Nah, ini seperti ini contohnya. Jadi kita kita selesaikan dulu LC sama dengan B. Dari atas ya berarti kita C1 sama dengan 2, C2 sama dengan 6, C3 sama dengan minus 10. Kemudian UX sama dengan C, kita udah dapat C1, C2, C3-nya. Kemudian kita selesaikan dengan cara mencari dari bawah, back substitution. Ini udah seperti itu ya. Jadi pertama kita mencari dari atas dengan LU ya. Kemudian kita mencari dari bawah. Ini faktorisasi PA sama dengan LU itu sebenarnya tidak terlalu jauh sih. Cuman P ini cuman untuk mengganti baris atau menukar ya. Jadi misalkan dari baris pertama di baris ke atas, dari baris ke atas ke baris bawah. Tergantung dengan bentuk dari A-nya. Misalkan A-nya seperti ini, ketika kita lakukan dieliminasi ya. Nanti hasilnya dia seperti ini nih, jelek. Jadi di sini ada 001, di sini 041. Harusnya kan yang row ketiga ini dipindah ke row kedua kan. Ditukar gini ya. Ditukar. Gimana caranya? Ya kita tukarnya pakai matriks P3 maka minus 2 ini. Nanti dia tertukar nilainya. Jadi kita tukar P32 sama dengan apa? 100 001 010 ya. Dikalikan 121 001 041. Coba kita cek ya, bener nggak? 111 jadinya 121 tetap ya. Oke, yang 001 berarti kan ini baris kedua dengan tiap-tiap kolomnya ya. Ini di sini 041. Karena dia kan nilainya di sini dikalikan dengan baris terakhir dari si ini ya, 041-nya ya. Sedangkan yang dua baris sebelumnya dikalikan dengan 0 ya. Nah, yang tengah berarti gimana? Berarti kita ngambil yang tengah ya. 001, 001. Bener ya? Oke, bener. Nah, dari P32, kok B? sorry. Kebablasan. Oke, kita dari P32 jadi P32 jadi P32 pangkat minus 1 itu diapain? Di transpos. P32 sama dengan transpos dari P32 minus 1 sama dengan P32 transpos. Bener nggak? Bener ya? Oke, bener. Seperti itu. Maka ketika kita P32 kalikan A ya, misalnya di sini kan ada matriks eliminasi E21 ini ya, 21. Ini kita in 1 ya, ini ketemu A. Terus ini ketemunya apa ini? Hasil U ya, misalkan U gini ya. Maka kan di sini kita kalikan dengan P di tengah-tengahnya supaya dia berubah. Kita balikan dulu E21-nya jadi E21 kali A sama dengan U. Terus dikalikan dengan P32 di E21 A sama dengan U aksen aja gitu ya. Kalau enggak ini U aksen, ini U aja. Nah, berarti kita pindah ke sana.
di P32 dan E21 kita pindah ke sebelah kanan, itu dengan cara dikali gimana? Kita pindah ke kanan sini, ya ke kiri sini. Dengan cara kita kalikan kebalikannya. P32 pangkat minus 1, E21 pangkat minus 1 dikalikan, sorry. Salah ini. Kebalik ya. Harusnya E21 pangkat minus 1, E32 pangkat minus 1, ya, dikalikan P32 dengan E21 kali A ya. Sama dengan ini ya, kita anggap ini apa ya, gamma lah. Sama dengan gamma kalikan U ya. Ini kan kita lihat nih, P32 dan ini P32 inverse dan P32 jadinya I ya. Berarti kan nanti sisanya E21 min 1 kalikan E21 A sama dengan gamma U ya gini ya. Berarti E21 kalikan dengan E-21 ini kan pangkat minus 1 dengan E21 biasa jadinya I juga. E21 inverse dengan E21 jadinya I juga. Maka ketika kita inversekan dua matriks seperti ini, nanti kita tulisnya terbalik. Jadi misalkan gamma itu sama dengan P32 E21, maka gamma inverse itu kita balik E21 inverse dikalikan P32 inverse gitu ya. Oke. Nah, seperti itu. Jadi di sini E-nya ya, E-nya itu gabungan dari E21 ini dikalikan dengan matriks permutasinya. Seperti itu. Oke. Seperti ini ya. Nanti kita hasilkan PALU. Palu ya, nanti hasilnya sama sih. Ujung-ujungnya nanti seperti ini. Jadi ketika udah dapat PA sama dengan LU ya, maka kita cari dengan cara yang sama, A sama dengan LU, kemudian cari LC sama dengan B, kemudian UX sama dengan C. Kalau PA sama dengan LU berarti apa? LC-nya sama dengan PB ya. Kemudian UX-nya sama dengan C. Seperti itu. Nah, ini contoh dari yang tadi. Nah, sepertinya sudah. Ya, materinya mungkin cukup sampai di sini. Kita coba lihat dulu di grup. Mungkin habis ini ada kuis teman-teman, jadi nanti mungkin bisa dipersiapkan ya. Sebentar saya coba hubungin tutor di kelas sebelah. Oke, kita kuis ya. Ini titipan dari Pak Syukron untuk memberikan kuis di kelas. Nanti teman-teman bisa mengerjakan kuis ini dalam waktu berapa? 30 menit aja ya, 30 menit. Karena cuma satu soal. Oke, nah dikerjakan dalam waktu 30 menit. Nanti ditulis tangan. Kemudian bisa teman-teman scan, bisa pakai cam scanner dan segala macam ya. Nanti formatnya semuanya dalam bentuk PDF. Kemudian nanti nama filenya ditulis new strip underscore ya, new underscore nama kalian. Nah, kemudian disubmit melalui link presensi pertemuan keempat ini ya. Linknya mungkin bisa di-share ke nah, ini untuk soalnya. Kita mulai dari 13.50. Kita mulai 13.50 sampai
14.20. Oke, silakan teman-teman bisa mulai mengerjakan. Ini bisa di screenshot dulu ya, saya kirim di room meeting untuk kuisnya. Link presensinya. Link presensinya ini termasuk link untuk mengumpulkan kuisnya ya. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya ya. Nanti ditunggu hasil kuisnya. Saya tutup. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti roomnya masih dibuka sampai selesai kuis ya. Mungkin barangkali ada yang mau bertanya. Silahkan.